ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Sesuai Assalamualaikum, sesuai hasil musyawarah Kabupaten 4 Kiai Daerah, orang tersebut atas nama Hari Sunarto, Hari nama panggilan, sudah menyimpang untuk kefahaman. Untuk ini, bagi jamaah yang masih berhubungan dengan orang tersebut terkait umroh maupun haji dan lain-lain, supaya berhati-hati, lebih aman lagi tidak berhubungan dengan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah ta'ala, langsung saya konfirmasi kepada sahabat saya di Tulungagung, Mas Biki, tak konfirmasi sebenarnya Pak Hari ini dabuannya apa, dia mempunyai pangkat apa di Islam Jamaah di Tulungagung sana apa. Dia mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, dia dapat WA dari sahabatnya, menawi Mas Hari niki insya Allah kula tepang Mas, beliau termasuk pembina Koperasi Syariah Islam Jamaah atau Cokam se-Jawa Timur. Wa ulaika lahum adabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesaikan semua amanat yang dititipkan kepada kami, yaitu pembangunan gedung PPTQ Himah Aliyah yang kedua, selesai pengecoran ke lantai 5 atau atap, dan kita berencana terus untuk melanjutkan pembangunan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bata ringan atau herbal senilai 460 meter dan per meter Rp70.000. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menitipkan sodakohnya, kami persilahkan untuk jariah. Tafadhol sebagai jariah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu ta'ala, alhamdulillah tetap semangat ya berdakwah, dan terus akhirnya bergulir terus satu persatu, baik dari kalangan orang-orang awam atau orang-orang rakyat biasa dalam Islam Jamaah maupun level-level pengurusan, baik yang latar belakangnya yang mungkin rendah atau latar belakang yang mungkin di bawah sampai latar belakang yang tinggi. Dan alhamdulillah juga baik dari yang kalangan du'afa sampai yang aghnia. Ya, namanya fitrah manusia itu suci. Fitrah manusia itu ingin mencari kebenaran, ingin membuka akal sehatnya,
ingin beribadah yang memang benar-benar benar, memang benar-benar ada jaminannya, bukan ibadah yang jaminannya hanya klaim semata golongan saja seperti halnya Islam Jamaah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, tersebarlah sudah agak lama sih saya kangen seperti ini lagi. Kalau dulu hampir setiap minggu ada saja yang termaklumat. Maklumat itu artinya kalau dalam bahasa Islam Jamaah itu untuk saat-saat ini dipakai untuk memvonis, mengeluarkan, menyidang orang yang dianggap sudah berbeda kepahaman. Orang yang sudah dianggap keluar dari doktrin Islam Jamaah, dalam kata lain yang sudah dianggap murtad bahasanya. Ada sebaran dari sahabat-sahabat di Tulungagung. Nah, di Tulungagung. Ada Tulungagung, Tulungagung kota ya. Pokoknya Tulungagung lah. Informasinya kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum, sesuai hasil musyawarah kabupaten 4 kiai daerah. Orang tersebut atas nama Hari Sunarto, Hari nama panggilan, sudah menyimpang untuk kefahaman. Untuk ini bagi jamaah yang masih berhubungan dengan orang tersebut terkait umroh maupun haji dan lain-lain, supaya berhati-hati, lebih aman lagi tidak berhubungan dengan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala, langsung saya konfirmasi kepada sahabat saya di mana di Tulungagung, Mas Diki, tak konfirmasi sebenarnya Pak Hari ini dabuannya apa, dia mempunyai pangkat apa di Islam Jamaah, di Tulungagung sana apa. Dia mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah dia dapat WA dari sahabatnya, menawi Mas Hari niki insya Allah kula tepang Mas, beliau termasuk pembina koperasi syariah Islam Jamaah atau Cokam se-Jawa Timur. Wah, ya termasuk pembina koperasi syariah BMT yang di bawah naungan Islam Jamaah se-Jawa Timur. Seperti yang saya ucapkan tadi dalam pembukaan, bahwasanya akal sehat, akal waras, hidayah yang akan datang baik semua kalangan. Karena sesungguhnya Islam Jamaah itu nggak nalar sebenarnya dalam beragama itu, nun sewu. Memang sebagian agama itu memang harus nggak nalar, tetapi secara ukuran agama itu sendiri, secara golongan sendiri, podo-podo Islam nggak masuk akal. Memang si agama itu ada sebagian yang nggak masuk akal, tetapi ini diukur dari sesama Islamnya sendiri. Dalam kacamata Islam sendiri nggak masuk akal. Bagaimana tidak? Ini coba lihat. Islam Jamaah nih mengeluarkan orang yang tertuduh sudah berbeda kepahaman, tertuduh sudah menyimpang, nyeleweng. Nah, Mas Hari ini ya, Pak Hari ya, Hari ini nyimpang, dan ini adalah korban yang kesekian ribunya mungkin, karena mungkin ya bukan mungkin, itu pastinya sudah ribuan di 3 tahun terakhir ini Islam Jamaah mengeluarkan. Islam Jamaah memaklumat beberapa orang, ribuan orang yang dimaklumat, dan lagi-lagi tetap diberikan perhatian, hati-hati jamaah, hati-hati. Sebenarnya dengan kalimat hati-hati dengan orang tersebut, hati-hati sudah beda kepahaman dan lain sebagainya, dengan seperti ini sebenarnya akal waras, akal sehat dan akal selamat bisa berpikir. Berpikirnya bagaimana? Loh, kok kon hati-hati ngopo? Berarti kita sudah secara tidak langsung bahwasanya mengakui bahwa keimanan kita lemah. Keimanan kita lemah. Berarti kita takut terpengaruh. Ya. Kita takut terpengaruh, kita lemah keimanannya. Sehingga yang terjadi ya harus hati-hati. Dan pada kenyataannya memang benar, Islam Jamaah itu jika disandingkan dengan mantan, jika diajak diskusi dengan mantan, bisa dipastikan ya, dia mulai ragu, minimal ragu, dan sampai pada akhirnya hijrah.
Jangankan disandingkan kemudian diskusi. Wong dia mau bertemu aja, ingin bertemu dengan mantan, itu termasuk tanda dari sebuah keraguan dalam Islam jamaah. Maka Pak Hari, saya ucapkan selamat menempuh hidup baru di dunia mantan-mantan Islam jamaah. Segera bergabung dengan kaum muslimin yang terdekat. Beberapa hal akan berbeda setelah panjenengan keluar, insya Allah sedikit banyak akan mengalami perbedaan. Sudah wajar, dan sekarang temannya banyak sekali. Saiki koncone akeh. Sing hijrah ribuan, jadi Anda tidak usah takut. Anda akan diboykot. Mungkin kalau Anda urusan travel haji atau umroh, mungkin nanti tidak mendapat pelanggan dari Islam jamaah. Apalagi jelas-jelas seperti ini. Wong Mas Tomo aja, Mas Tomo Solo Utara aja itu dulu pernah dekat dengan kita, dengan Syekh Khalil, itu langsung diboykot walaupun orangnya masih di dalam. Orangnya masih dalam Islam jamaah, masih di dalam, tapi usahanya sudah diboykot karena terindikasi dulu membiayai, memfasilitasi kepada masayikh berhubungan dekat dengan kita, sehingga ketika kita sudah hijrah, dia diboykot usahanya, travel haji umrohnya. Saya kurang tahu sekarang masih jalan atau tidak. Dulu di Tawangmangu itu hampir setiap pemberangkatan tidak kurang dari 30-25 orang, bahkan lebih. Dulu saat waktu di Islam jamaah kita dulu ya, itu di Tawangmangu saja itu diangkat 30-an per setiap berangkat. Nah, Pak Hari ini nanti mungkin ya akan mengalami hal tersebut. Tidak usah kaget. Rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan cukam, bukan di tangan Islam jamaah. Ya. Memang itulah usaha mereka, memboikot, mematikan. Di sini di agak jauh, namanya di Bukir Sawit, atau tepatnya di kelompok apa itu ya, kayak dilupakan saya. Di Dondong, kelompok Dondong di Bukir Sawit ya. Itu kan masjid desa itu, pepet itu imam kelompok Pak Ratno. Alhamdulillah udah hijrah. Bahkan sebagian tanahnya yang atas, karena kan kita kan apa itu pegunungan nih, tanahnya yang atas itu, yang atas itu dapur beliau, terus kemudian didak di atasnya itu untuk apa, kamar mandi dan untuk ruang tamu masjid desanya, karena masjid desanya agak di atas, hati lurus rumahnya. Beliau alhamdulillah sudah hijrah, Pak Ratno. Beliau seorang bisnis apa itu somai, pentol yang dititipkan tukang sayur kalau malam. Di sini kan sayur keliling kan banyak, biasa dititipkan di situ kemudian dijual. Ketika beliau hijrah, masya Allah, katanya di stop sampai berapa minggu, mungkin seminggu apa 10 hari gitu, nggak laku, usahanya di stop. Nggak ada sabar karena mayoritas penjual sayur keliling adalah dari kalangan Islam jamaah. Di stop, nggak ada yang mengambil. Tapi ya juga nggak bertahan lama, paling bertahan, artinya pemboikotan tersebut juga nggak lama. Pada akhirnya terus sopo yang butuh, mereka yang butuh, ya akhirnya mau nggak mau dia akhirnya ambil lagi. Begitu juga mungkin Pak Hari nanti tetap semangat hijrah ya. Bukan hanya Anda, sudah ada ratusan bahkan ribuan para mantan-mantan yang sudah diperlakukan oleh pengurus-pengurus Islam jamaah. Nah, siapa lagi kita tunggu lagi. Nah, kita tunggu karena gini, memang sebagian bunglon itu sudah nyaman di dalam ya, seakan-akan nggak ada apa-apa. Sudahlah, sepenting saya meyakini seperti ini. Nah itu kalau punya pemikiran seperti itu dan tidak ada pergerakan untuk hijrah, itu bahaya itu. Yang bunglon kita bolehlah bunglon oleh, tapi ya harus ada step by stepnya, harus ada usaha ngaji di luar. Kemudian ada usaha-usaha untuk hijrah, walaupun dengan 0,001% usaha pergerakan Anda harus ada.
Jangan hanya asal ngene wae lah, sementing aku keyakinanku ngene. Ya jangan seperti itu. Kalau seperti itu kadung ayem, kadung nyaman di dalam, ya nantinya gimana Marian? Masyaallah muslimin hafizahullah taala, saya ucapkan sekali lagi pada Pak Hari ya tadi dari Tulungagung, selamat menempuh hidup yang baru sebagai mantan Islam Jamaah. Diumumkan ke 4 daerah, ya memang berarti orang ini bukan sembarangan, orang yang berpengaruh di daerah situ. Kalau jamaah-jamaah biasa mungkin nggak sampai diumumkan di berbagai daerah. Ya karena dianggap berpengaruh dan akan mempengaruhi yang lain, ya sudah diberikan warning. Seperti saya dulu ya, saya masih ingat betul itu. Di foto saya di share semua di Kabupaten Karanganyar malamnya saya dikasih sepupu saya itu. Sepupu saya di sini yang nikah ada sama, Mas iki bener informasi ini. Saya dikasih itu. Apa informasi ini? Loh gambarin jenengan. Ini di grup-grup dimunculkan seperti ini, katanya sudah berbeda kepahaman, melenceng dan lain sebagainya. Ya, itu hanya andalannya saya seperti itu. Ternyata hukuman Islam Jamaah ya cuman seperti itu, hanya mengeluarkan, memaklumat. Padahal saya kira warga saya, pengurus Islam Jamaah sudah mengubah strategi, tidak usah memaklumat. Saya kira tanda kutip, saya berpikir opo saya gak enak ya maklumatan. Ya tentunya kalau nggak ada maklumatan ya kita ada strategi tersendiri. Saya udah lama mikir itu, kok suwe gak enak sendi maklumat. Terus kemudian bunglon juga mengatakan, oh sekarang berbeda, pengurus koyo LW santai, nggak begitu ngurus seperti itu kan, nggak begitu diurus. Ya kalau selama pemasukan uang stabil ya nggak masalah sebenarnya ya, karena kan ukurannya uang. Kita tahu persis selama persenan itu masih stabil, mungkin kita juga tidak dikeluarkan mungkinnya, tapi karena kepahaman itu yang mempengaruhi uang persenan, uang infak upeti yang masuk ke pusat dengan berbeda kepahaman, itulah yang menjadikan mereka harus bersih-bersih kepada orang-orang yang dianggap menyimpang. Orang-orang yang dianggap menyimpang. Makanya kalau kita lihat selain penipuan dari sisi ajaran, sebenarnya Islam Jamaah itu penipuan dari sisi ajaran, juga penipuan dari sisi materinya. Sisi ajarannya jelas, sama-sama tertipu sebenarnya. Sudah katanya bersanad, ditanya sanadnya mana, nggak ada. Katanya ditanya paling murni, ukurannya apa paling murni, pokok percaya. Ditanya misalnya jalan tunggal masuk surga sama dari neraka, kita tanya ukurannya opo. Kok berani mempunyai statement jalan tunggal masuk surga sama dari neraka, statementnya seperti itu ukurannya apa? Nggak punya. Ya, berarti secara ajaran bisa dikatakan penipuan. Dikatakan penipuan karena itu yang dijual, diperjualbelikan. Ya, paling murni, paling jalan tunggal masuk surga, paling diterima, paling bersanad. Tapi ketika ditanya mana sanadnya, tidak ada. Kemudian ngarang cerita, ada yang ceritanya satu ketinggalan di becak, hilang. Terus kemudian yang kedua terakhir yaitu ketinggalan di bis, perjalanan Surabaya sampai ke Kediri, yang diangkat kopernya yang ketinggalan brodol.
Ya. Terus apa yang menjadi apa ya istilahnya gunggungane apa? Kemudian finansial jelas. Islam mewajibkan hanya zakat 2,5% sedekah seikhlasnya. Ya, infak jariyah seikhlasnya. Tapi Islam jamaah cokam menerapkan 10% kepada semua jamaahnya, wajib kepada semua jamaahnya. Dan itu dari penghasilan setiap bulan. Padahal Islam cuma 2,5% setiap tahun. Setiap tahun 2,5%, ini setiap bulan 10%. Kan sangat-sangat kontradiktif sekali. Ya. Maka penipuannya dua sebenarnya. Lah kalau ditambah sekarang ini, ditambah akhir-akhir ini, malah banyak, bukan hanya dua. Banyak lagi menipu, cerita-cerita bohong tentang keadaan mantan. Dia deblek, gak ditompo nih masjid dinding. Uripe sengsara, mati gak ono sing nyolat nih. Itu kan cerita-cerita bohong sebenarnya, cerita-cerita membohongi jamaahnya sendiri. Membohongi jamaahnya sendiri. Lalu apa yang membuat Anda bertahan di dalam itu apa? Agama ini atau golongan ini itu sudah tipu-tipu. Apa yang membuat Anda betah? Oke, Anda mengatakan kita di rambut. Saya tanya balik, di rambut bagian apanya? Kita diurusi. Saya tanya balik, diurusi bagian apa? Anda itu kurang merenung aja, diurusi bagian apa? Sandang pangan golek dewi. Oh, istri carikan istri. Oh, istri carikan istri di luar juga banyak. Mak jomblang itu di luar banyak. Apa? Pekerjaan nggak semua jamaah carikan pekerjaan. Di luar banyak orang-orang ikhlas membantu. Kerjaan juga banyak. Di rambut pengajian, ngaji di luar itu tinggal milih Anda kapan mau, sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali bisa. Nah, tinggal milih sehari. Jadi ya, apa artinya? Artinya apa yang menjadi mindset, apa yang menjadi doktrin dalam Islam jamaah itu, Anda mantap itu karena Anda tidak pernah menoleh melihat keadaan di luar. Itu aja. Tetapi sekelas misalnya Pak Hari ini sudah, ini apalagi beliau termasuk pembina PMT Islam Jamaah se-Jawa Timur, tentunya pengetahuannya luas. Dan saya yakin model orang seperti ini tuh banyak di Islam Jamaah itu. Tapi faktor X yang dia tidak segera hijrah, termasuk pengurus-pengurus organisasinya, para profesor-profesor, doktor-doktor, magister-magister dan sarjana-sarjana. Aku yakin, saya yakin kok, dengan yakin, hakul yakin, insya Allah ada, katakan ada ya, nggak semuanya, ada orang-orang yang sudah jelas-jelas mengetahui, oh ini sesat ini. Kenapa? Karena intelektual mereka juga mungkin cara menyimpulkan, cara meneliti sudah ada lah. Saya nggak mengatakan semuanya, tapi insya Allah ada lah. Aku yakin ada 1-2 orang mungkin. Tapi yaitu posisinya, faktor X-nya yang mungkin dia menjadi harus bertahan di dalam. Entah dipengaruhi karena hawa nafsunya yang harus diberikan kekuasaan. Entah apa mungkin. Itu aja faktornya. Entah keluarganya takut, jabatan, rezekinya, anaknya, mungkin kompleksnya.
Tapi ya itu sudah lumayan banget, lumayan banget. Artinya sudah menyadari kesesatan Islam jamaah, alhamdulillah. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, semoga akan muncul beberapa lagi Pak hari yang lain di Tulungagung, di Malang, Trenggalek. Ini yang adem ayem Trenggalek, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, ini adem ayem ini ya. Daratan selatan Jawa Timur itu ya, Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, itu kayak adem ayem. Yang masih ramai ya sudah Tulungagung ada beberapa, Malang sudah ada, Kediri, Blitar sudah banyak. Tapi yang paling selatan, jalur selatan yang agak ke barat ini malah belum begitu terdengar. Ada Ponorogo Mas, siapa itu, dilupakan saya. Ada ya Mas, siapa itu, dilupakan. Itu. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, ayo semoga ini akan memantik lagi maklumat-maklumat yang lain setelah sekian lama kita tunggu, hampir setengah tahun ya. Ya, terhitung hampir setengah tahun tidak ada maklumat-maklumatan lagi. Ini sudah mulai muncul lagi. Ada di sini juga ada kok, yang juga mungkin suatu saat juga saya berharap segera dimaklumat, seorang aghnia juga. Di sini di sekitar sini aja. Ya pengurus daerah sini. Tapi beliau masih menyusun strategi agar dia, ya tentunya kita tidak boleh menyalahkan, tidak boleh menuntut, karena mereka mengukur dengan kemampuannya. Yang pasti kan sering saya pesan, yang penting keluarga dekat, keluarga yang paling inti, anak istri, itu yang paling inti. Karena kenyataannya kalau hijrah, di dua orang ini yang kemudian tidak ikut hijrah, itu akan menjadi kendala tersendiri. Kalau orang tua, mertua itu bisa dikondisikan. Artinya ya banyak yang kemudian terjadi pengusiran, tapi suatu saat insya Allah juga biasa malnya. Tetapi kalau sudah menyangkut istri, anak, itu memang agak mengganjal dalam dunia perhijrahan itu. Makanya saya katakan, saya berpesan kepada sahabat-sahabat yang ingin hijrah, kuatkan anak istri Anda dulu. Benar-benar dikuatkan dulu agar mantap. Nah, itu insya Allah walaupun diombang-ambing dengan fitnahan, dengan cercaan Islam jamaah, tidak pengaruh sama sekali. Nggak berpengaruh sama sekali. Nah kita tunggu yang lain. Ya beliau Pak Hari ini, Pak Hari, yang lain Pak Hari yang lain mungkin. Surabaya kan belum begitu kok adem ayem nih, memang adem ayem ini. Walaupun sudah banyak bunglon, saya katakan artinya tidak ada, jarang sih yang dimaklumat itu, jarang sekarang. Tapi yang bunglon terus. Yang bunglon terus ada, maksudnya ada saja, hampir seminggu ada terus. Saya dari sini, saya dari Lampung, saya dari Sumatera Barat, saya dari Sulawesi, saya dari Papua, saya dari ini dan itu, ada. Di WA sini ada. Saya sudah ikut Islam jamaah sekian tahun. Saya sudah ragu dalam Islam jamaah benarnya bagaimana, baik di inbox Facebook maupun kalau di TikTok selama ini nggak ada yang bunglon, karena ya takut konangan. Kalau TikTok kan biasanya jarang yang pakai akun-akun palsu, kan rata-rata ada foto-fotonya. Tapi di TikTok yang komen mayoritas dari TikTok Ribat Akli Salim adalah warga Islam Jamaah DI ya, mayoritas itu yang komen, sehingga nyinyir semua. Berarti kan nonton. Ya, berarti sisi positifnya mereka nonton. Itu sebuah peningkatan tersendiri. Yang dilarang nonton, tetap nonton. Termasuk cepat TikTok itu. Padahal pengikutnya baru 300 sekian, 315 atau 16 itu.
tapi bisa penontonnya mencapai ribuan sampai 8.000, 7.000, 2.000, 1.000. Penontonnya rata-rata di atas dari pengikutnya 400, 500. Dan komentarnya rata-rata Islam jamaah. Mayoritas. Mungkin bisa dikatakan 85% sampai 90% yang komentar itu adalah ro'yah unyu-unyu itu. Ya tentunya kalau komentar di situ ya dengan kalimat-kalimat jelek, kalimat-kalimat hinaan, tak apa-apa, dan sepantasnya kita dihina itu sepantasnya. Bagi mereka sih sepantasnya. Orang yang sudah membongkar kesesatan kemudian mereka tidak terima itu sepantasnya. Yang selalu dikatakan bahwa kita itu sakit hati. Masa sakit hati guyu-guyu ya. Masa sakit hati mesam-mesem yang marah-marah di komentar, yang misu-misu di komentar itu siapa? Dan sebenarnya siapa ya kalau seperti itu, siapa yang sakit hati? Yang sakit hati sebenarnya warga Islam Jamaah itu sendiri, kehilangan sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya yang hijrah, yang keluar. Sebenarnya tidak kehilangan, kita masih welcome. Kita masih welcome, kita masih menerima, kita masih merangkul kalau mau. Namun pertanyaannya kan mau nggak kira-kira? Masanya mereka nggak mau. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, mungkin itu sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Hari. Pak Hari siapa tadi? Pak Hari ya, Tulungagung, yang telah hijrah, selamat menempuh hidup baru di dunia hijrah. Ya, di dunia hijrah, di dunia mantan, segera bergabung dan untuk saling memberikan motivasi, mungkin bergabung dengan sahabat-sahabat mantan yang lain, saling memberikan motivasi. Kita tidak membentuk hizbi, cuman satu rasa, satu kata, satu rasa, satu apa istilahnya, pernah merasakan itu memang kumpul. Di sini masjid sini kan Baitur Rahman ini, saya di Baitur Rahman kebetulan. Ini kan tempatnya tempat daurah atau biasanya setiap bulan 2 bulan sekali kan daurah. 2 bulan ini sampai menjelang pemilu memang sengaja kita liburkan dulu, tidak ada daurah. Itu kumpulnya para mantan, ada 150-an para mantan di sini daurah. Ya karena sambung rasa, ketemu dengan mantan sesama mantan, saling curhat, saling menceritakan. Min ketemu min sama dengan plus. Nah, min ketemu min sama dengan plus. Nah, maka tetap semangat, oke? Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.